السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والأذكار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Yaqin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita kembali. Adapun tema pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yaitu tentang fi fadilatid du'ai wa adabihi, yaitu keutamaan doa dan adab-adabnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau di sini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku qaribun. Apa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Qarib, bukan dekat saja Bapak Ibu. Qarib itu amsilatul mubalaghah atau sirah mubalaghah. Qaribun artinya sangatlah dekat, ya. Sangat dekat, maha dekat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita pahami terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya. Qaribun, sangatlah dekat. Apa yang dimaksudkan sangat dekat di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Qala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya Qurtubi, tafsir Qurtubi, ya. Fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku sangat atau teramat dekat. Itu. Yaitu maksudnya ai bil ijabah, sangat dekat dengan ijabah. Apa maksudnya? Yaitu yang sangat dekat itu adalah pengkabulan doa, ya, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengkabulan doanya itu teramat sangat pasti jika seseorang hamba itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan sangat dekat itu. Begitu pula dikatakan di dalam fi tafsiril kabir, di dalam kitab tafsir al-kabir dikatakan, i'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, laisal muradu min hadzal qurbi bil jihati wal makan. Ketahuilah bahwasanya bukanlah yang dimaksudkan dekat di dalam ayat ini dengan makna arah ataupun tempat ataupun jarak. Itu karena berhubungan dengan akidah Bapak Ibu, maka perlu saya jelaskan di sini nih. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat dekat di situ maksudnya bukan maknanya itu jihah. Jihah itu arah ataupun tempat ataupun makna jarak, tidak. Jadi yang dekat itu pengkabulannya, ya. Pengkabulan doa itu yang sangat dekat itu pasti, maknanya seperti itu. Allah akan mengijabah, mengkabulkan doa-doa kita kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak ayat-ayat seperti ini yang akan kita temukan di dalam Al-Qur'an, ya. Maka kata-kata qarib, sangat dekat, di sini adalah sebagai tamsilan saja, tamsil, ya. Tamsil saja, yaitu perumpamaan atau gambaran, ya, tentang kepastian dikabulkannya doa seseorang hamba itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita fahami betul-betul di situ kata-kata sesungguhnya aku sangat dekat itu. Ya. Jadi qarib yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah dalam bentuk tamsil, ya, yaitu gambaran atau perumpamaan saja. Yaitu perumpamaan tentang betapa dekatnya ijabah, ya. Betapa dekatnya ijabah, betapa pastinya ijabah, yaitu pengkabulan doa seseorang hamba itu kepada Allah jika ia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat, sekali lagi saya tekankan, ya. Kita kokohkan akidah kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Dekat yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya, bukanlah dekat dengan makna ukuran atau jarak, ya, sehingga kita memahami bahwasanya di antara kita dan di antara Allah itu ada
ukuran atau jarak. Nah, itu padahal Allah itu tidak berjarak, ya. Nah, dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Itu dikaji di dalam ilmu akidah, Bapak Ibu. Dan Allah itu tidak setara dengan makhluknya. Itulah makna daripada surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ketika Bapak Ibu baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Ini selalu Bapak Ibu dengar, ya, tentang memperbanyak doa ketika sujud. Waktu sujud akhir mau tasyahud akhir itu. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah katakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Nah, itu kata Rasulullah, waktu seseorang hamba itu dekat dengan Allah, ya. Atau sedekat-dekat seseorang hamba itu dengan Allah, yaitu di waktu ketika dia sujud. Apakah di waktu kita sujud itu Allah di sebelah kita? Nah, ini Bapak Ibu, menempel, bersentuhan, dekat zatnya dengan kita? Bukan itu. Rasulullah mau memberitahukan kepada kita, di waktu sujud itu, ya, adalah waktu yang sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu makna qarib. Ya. Terus itu Bapak Ustaz ada di dalam ayat Al-Qur'an kami baca surah Qaf tu Bu, ayat 16 Pak, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan kami, dan kami aqrabu, sangat dekat atau terlebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kami di situ itu bukan Allah. Kami di situ banyak, ya, dan ini kebanyakan para ulama mufassir menafsirkan di dalam kitab-kitab tafsir, kami nahnu di situ itu yaitu malaikat-malaikat Allah yang lebih dekat, ya, dengan kita ini daripada urat leher kita itu. Itu yang dimaksudkan itu. Malaikat yang mengawasi kita, yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Nah, yang pasti senantiasa selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Jadi di situ, ya, Allah ingin menegaskan betapa pastinya pengawasan Allah itu yang Allah wakili melalui malaikah-malaikahnya. Itu lebih pasti. Tak ada satu ucapan perbuatan yang tak dicatat olehnya, yang tak diawasi olehnya. Kepastian itu lebih pasti daripada dekatnya urat leher kita ini, Bapak Ibu. Ya, lebih dekatnya urat leher kita ini dengan kita. Begitu pastinya itu pengawasan Allah. Itu maksudnya. Kita artikan nahnu di situ Allah. Nah, maka hati-hati. Wa nahnu aqrabu, dan kami, yaitu Allah atau kata Allah, lebih dekat kepada kalian itu daripada dekatnya kalian dengan urat leher kalian. Berarti Allah itu menyatulah dia. Menyatu, bersentuhan, menempel dia dengan makhluknya. Tidak boleh. Allah itu tidak bersentuhan, tidak menyatu, tidak menempel dengan sesuatu. Nah, itu tentunya Bapak Ibu mesti masuk mengkaji dalam bidang ilmu akidah. Nah, dalami di sana. Ini penting ini. Membaca-baca ayat-ayat seperti ini Bapak Ibu. Jadi dekat di sini maksudnya adalah pengkabulan doa yang pasti dari Allah kalau seorang hamba itu mau berdoa. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulang lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila, ya, hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku sangatlah dekat, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, dan hendaklah mereka memenuhi perintahku, ya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman denganku.
la'allahum yarshudun. Pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf 55. Ud'u, berdoalah. Itu artinya ud'u itu Bapak Ibu. Berdoalah ya, kepada Tuhanmu dengan suara yang perlahan atau dengan suara yang lembut. Khufyah, boleh dibaca pada qiraat yang lain khifyah ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifyah, boleh baca khifyah, boleh baca khufyah ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri, suara yang lembut ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Araf 55. Itu tentang kemuliaan doa, keutamaan doa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengijabah, memperkenankan doamu. Al-Mu'min ayat yang ke-60. Kemudian pada ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul Allah. Berdoalah, menyerulah dengan menyebut nama Allah. Menyeru di sini tentu Bapak Ibu mesti tambah dengan huruf nida. Ya, huruf untuk menyeru pakai ya, ya Allah, boleh dalam doa itu. Berdoalah kalian, menyerulah kalian ya dengan nama Allah pakai ya nida. Itu baru menyeru dia, ya Allah. Nah, itu boleh ya di dalam doa, ya Allah, ya Allah. Itu ada ya di dalam Al-Qur'an. Kemudian awid'ur rahman, atau berdoalah kepada Allah dengan menyeru Ar-Rahman. Pakai ya lagi, ya Rahman atau ya Arhamar Rahimin. Bagus itu semuanya, dalam Quran ada. Boleh ya Rahman, ya Rahman ya. Baik. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna ya. Allah katakan, maka dengan nama yang mana saja kalian seru, kalian pinta di dalam doa kalian itu, maka Allah itu mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik, yang terbaik. Nah, itu surah Al-Isra ayat 110 itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau yang mulia, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu, kata Rasulullah, mukhul ibadah. Mukhun, mukh itu Pak, makna asalnya yaitu otak. Doa itu adalah otaknya ibadah. Nah, itu Bapak Ibu. Apa maksudnya itu? Itu juga bahasa perumpamaan itu. Majas itu, tamsil aja itu dari Rasulullah SAW. Gambaran aja, perumpamaan. Bukan artinya otak seperti otak yang kita pahami, bukan itu. Maksudnya Rasulullah ingin memberitahukan kepada kita betapa pentingnya kedudukan doa itu di dalam ibadah. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diumpamakan ke orang, Bapak Ibu, orang tak ada otak, itu apa artinya itu? Orang yang tak mau berpikir, tak menggunakan akalnya. Ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ibadah itu kalau tidak ada otaknya, gimana kira-kira itu Bapak Ibu? Kalau dimaknakan secara teks seperti itu Bapak Ibu.
Maka di sini Rasulullah ingin memberitahukan kepada kita yaitu betapa pentingnya kedudukan doa di dalam ibadah, sehingga Rasulullah mengatakan mukhun, otaknya ibadah. Doa itu otaknya ibadah itu. Kalau di terjemahan ada hadis ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca itu artinya inti. Enggak otak lagi dibuatnya. Kalau dikatakan atau dimaknakan otak itu orang-orang awam susah mencerna itu Bapak Ibu. Susah memahaminya. Doa itu otak ibadah. Apa maksudnya? Tapi kalau dikatakan doa itu adalah intinya ibadah, orang-orang awam paham tuh, cepat paham itu. Nah, maka memang waktu menyampaikan, mengajar, bertausiah nih Bapak Ibu, sebaik-baiknya para alim ulama ustadz itu tentunya mereka sudah paham tuh Bapak Ibu, ya. Mereka sudah bijak di dalam hal itu, hikmah mereka luar biasa, yaitu menyampaikan itu dengan kata-kata yang sangat-sangat mudah untuk dicerna oleh orang awam. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah di dalam menyampaikan ilmu itu, ya. Jangan terlalu menggunakan retorika, bahasa-bahasa yang susah dimengerti. Sehingga orang yang mendengar pun bingung, tak paham. Dia yang bercakap pun dia tak paham sebenarnya. Itu parah kali gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Baik. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ta'ala min fadlih." Memohonlah kalian semua akan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu, ya, sangat senang, ya, ayyus'ala, kalau dia itu dipinta. Tidak sama dengan kita Bapak Ibu, karena Allah itu Mannan, maha memberi, maha memberi. Jadi dia tuh suka dipinta. Kalau kita suka enggak dipinta Bu, paling sekali 2 kali orang minta kita kasih, datang minta terus ngomel kita lagi kan, tak minta aja mah. Itu yang dimuliakan Allah SWT. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini suka dipinta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul ibadah, dan seafdal ibadah apa dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Intidharul faraj, yaitu sabar di dalam berdoa. Sabar di dalam menunggu datangnya kebahagiaan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seafdal ibadah. Jadi di dalam doa itu kita sabar, ya, menunggu pertolongan Allah, sabar diijabahnya akan doa-doa kita itu. Ya, baik, itu tentang kemuliaan atau keutamaan orang-orang yang berdoa. Selanjutnya adabud doa. Apa itu? Adab-adab ketika berdoa, etika berdoa. Wahya asyaratun. Dalam kitab ini dikatakan ada 10. Nah, masih banyak lagi, ya. Silahkan dicari. Kalau tidak ketemu nanti di dalam yang 10 ini silahkan dicari sebagai tambahan. Gali terus ilmu tambahannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahia asyaratun. Adab atau etika berdoa itu ada 10. Al-awwalu, yang pertama, ayyatarassada li du'aihil awqat. Ya, al-awqat asy-syarifah. Ka yaumi Arafah minas sanah. Wa Ramadan minal ushhuri, wa yaumil jum'ati minal usbu'i, wa waqtis sahur min sa'atil lail. Nah, ini yang pertama, berusaha berdoa di waktu-waktu yang mulia. Ayyatarassad ini mengintai, mencari-cari waktu-waktu yang mulia. Itu mesti kita usahakan, ya, berdoa pada waktu-waktu yang mulia. Seperti hari Arafah, kayaumi Arafah katanya. Seperti hari Arafah, ya. Kemudian wa Ramadan, ya. Seperti bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan itu, ya. Kemudian dikatakan pula wa yaumil jumu'ah. Dan hari Jum'ah, ya. Sepanjang minggu itu ada Jumat, ya. Maka hari Jumat itu adalah hari yang mana doa-doa kita itu didengar, diijabah, mustajab kita berdoa di hari Jumat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa waqtis sahur, dan di waktu sahur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Waktu sahur ini kapan, Bapak Ibu? Waktu pagi sebelum masuk waktu fajar, itu waktu sahur. Waktu Bapak Ibu sahur itulah. Nah, itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat ayat yang ke-18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, ashar itu jamaknya itu. Dan di waktu sahur mereka itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat 18. Itu adab yang pertama, ya, berusaha berdoa di waktu-waktu yang mulia. Ats-tsani, yang kedua, ya, adab berdoa yang kedua, ayyaghtanimal ahwal asy-syarifah ka hali zahifis suhuf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Waktu yang kedua, hendaknya kita meraih atau merebut kesempatan berdoa dalam keadaan-keadaan yang mulia. Tadi waktu yang mulia, dalam keadaan-keadaan yang mulia pula, yaitu seperti kita sedang berada di barisan perang di jalan Allah Ta'ala. Ini tentunya tidak ada di zaman kita ini Bapak Ibu, tapi suatu saat nanti ini akan berlaku ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Akan terjadi, ya, ketika turun hujan, wa inda nuzulil ghais. Ketika turunnya hujan, baca doa dulu, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ya, baru kita berdoa hajat-hajat kita, dunia akhirat kita. Berdoalah, minta kepada Allah di waktu turunnya hujan, mustajab. Nah, itu. Kemudian wa inda iqamatis salawatil maktubah. Dan ketika hendak melaksanakan sholat fardu Bapak Ibu yang 5 waktu, al-maktubah yang 5 waktu itu, sebelum kita mendirikan sholat yang 5 waktu itu juga termasuk adalah pada saat keadaan-keadaan yang sangat mulia sekali, maka berdoa di situ. Nah, makanya sebelum sholatnya Bapak Ibu kita datang tuh sebelum azan dikumandangkan. Terus kurang-kurangnya azan berkumandang kita sudah di saf, ya, kita salat sunnah qabliyah, ya, kita taubat istighfar, ya, kemudian kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan adalah pada saat keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang mulia. Nah, baik. Kemudian wa khalfas salawat, dan setelah salat yang 5 waktu itu. Nah, di situ juga waktu atau saat-saat keadaan yang sangat mulia, perbanyak doa di situ sesudah salat 5 waktu itu. Kemudian wa bainal adzani wal iqamati, dan di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian wa halatis sujud, dan di waktu sujud. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunul 'abdu, sedekat-dekat seorang hamba itu kepada Rabbnya, itu kepada Allah, wa huwa sajidun, yaitu di waktu dia sedang sujud. Fa aksirud doa, kata Rasulullah, maka banyakkan doa. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk selain dari imam, khususnya doa pada sujud akhir ketika mau tasyahud akhir. Tidak dianjurkan untuk imam. Imam baca aja yang biasa itu 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca doa-doa panjang pula, imam tu lama sujudnya, yang di belakang lah ngilu-ngilu lutut pinggangnya. Itu. Makanya saya bilang untuk imam hal-hal seperti ini tidak dianjurkan. Siapa bilang Pak Ustaz? Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Jadi doa-doa yang dikatakan boleh dibaca, disunnahkan dibaca, untuk kita baca ketika sujud akhir mau tasyahud akhir itu, ini adalah khusus untuk para makmum jamaah, tidak dianjurkan untuk imam, ya. Tapi kalau imamnya ridha, bukan imamnya, kalau makmumnya ridha, tidak apa-apa. Bilang sama makmum jamaah, nanti sujud akhir mau tasyahud akhir saya baca doa sedikit ya. Oh iya Pak Imam, katanya kan, enggak apa-apa, katanya kan, enggak apa-apa. Tapi yang bilang enggak apa-apa itu cuma 1 orang pula, yang lainnya diam, itu enggak boleh itu, ya, enggak boleh itu.
Ya, ndak ridho tuh makmumnya. Itu penting tuh Pak, imam tuh harus pengertian, penting itu. Karena Rasulullah katakan, idza amma ahadukumun nas, apabila kalian menjadi imam orang banyak, fal yujiz, ringankan bacaan kalian, sedangkan geraknya ruku, iktidal, sujud tuh jangan terlalu lama-lama. Fa inna fihi as-saghira wal kabira wal marida, kata Rasulullah, karena di belakang kalian ada orang tua, orang sakit, orang uzur. Nah, itu diperhatikan tuh. Nah, kalau enak ndak lah apa-apa kadang Bapak Ibu, suaranya merdu ya, mendayu-dayu, hanyut kita dibuatnya di dalam bacaannya itu. Ndak terasa, orang sakit pinggang pun ndak terasa. Kalau bacol bakoro panjang lo suara datar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini bukan menghina ya Bapak Ibu ya. Kalau ya sebaiknya sedang-sedang aja lah, ya, ndak usah panjang-panjang lagi. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, jadi imam ini banyak juga yang mesti dikaji Bapak Ibu, adab-adab jadi imam itu insyaallah lah ya. Lain kali nanti kita bahas. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya as-salisu, ya, as-salisu, adab yang ketiga ketika berdoa, ayyad'u mustaqbilal qiblah. Apa itu? Bahwasanya hendaklah dia berdoa dengan menghadap ke kiblat. Doa menghadap ke kiblat, ya. Wa yarfa' yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, bihaitsu yura bayadu ibtihi, sehingga kurang lebih terlihat putih bawah ketiaknya itu. Di masa Rasulullah itu kan pakai baju ini lengannya ini kan besar Pak Ibu, besar zaman dulu tuh bajunya. Jadi ketika berdoa mengangkat, nampak bagian putih bawah ketiak itu. Itu. Maka dikatakan bihaitsu yura bayadu ibtihi, sekira-kira terlihat bagian putih di bawah ketiak. Apa maksudnya? Diangkat begini, memang diangkat begini. Itu. Yang dikopi begitu. Kopi itu dikepitkan Bapak Ibu. Dikepitkannya ininya dikepitkan begini. Ya. Kalau perempuan takut fitnah ya enggak usahlah diangkat, kepitkan aja, perempuan itu khusus ya kan. Kalau laki-laki angkat, diangkat begitu sehingga sekira-kira nampak putih bagian bawah ketiak itu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yanbaghi ayyamsaha bihima, kemudian sepatutnya ia mengusap. Orang Melayu katanya menyapu Bapak Ibu, sapu Melayu Bapak Ibu, ya, mengusap, ya. Sepatutnya ia mengusap apa Bapak Ibu? Bihima, kedua telapak tangannya itu, wajahahu, akan wajahnya. Mengusap muka. Bid'ah, enggak bid'ah ya, hadisnya ada ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab ini dikatakan menjadi adab dia, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyamsaha bihima wajhahu, hendaklah dia menyapu kedua telapak tangannya itu, mengusap kedua telapak tangannya itu akan wajahnya, fi akhirid doa, di waktu selesai doa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sedikit saya mau bahas ya di dalam kunut. Adapun di dalam kunut Bapak Ibu, dalam solat ketika kunut kan berdoa kita itu Allahumma hadina, kata imam kan, kan berdoa tuh. Di situ terdapat padanya 3 akwal, 3 pendapat para ulama. Yang pertama yarfa' yadayhi, mengangkat dia akan kedua tangannya, yamsahu bihima, kemudian dia mengusap mukanya dengan kedua telapak tangannya. Itu pendapat yang pertama, boleh tuh. Kalau mau pakai pendapat yang pertama tuh Bapak Ibu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, angkat doa dan sapu, usap muka. Pendapat yang pertama. Yang kedua, yarfa' yadayhi. Pendapat yang kedua, dia mengangkat kedua tangannya, wala yamsahu bihima. Walam yamsahu bihima. Dia mengangkat kedua tangannya dan tidak mengusapnya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini yang asah, yang paling kuat. Inilah yang kita amalkan ini. Betul lah Bapak Ibu, kita angkat tangan, amin, amin, amin. Habis itu tidak mengusap muka. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga, la yarfa'. Ya. Wala yarfa', dia tidak mengangkat kedua tangannya. La yarfa' yadayhi, wala yamsahu bihima, dan tidak pula dia itu mengusapkannya ke mukanya. Jadi apa?
Fa ammana faqat, dia hanya mengamin-amin aja di belakang, amin, amin. Tapi tangan tidak diangkatnya, tidak diusapnya. Ada pendapat itu pendapat yang ketiga. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Azkar. Amalkanlah 3 pendapat tuh. Jangan ketiga-tiganya. Satu aja. Ya. Ada orang saya tengok Pak Ustaz, dia tidak angkat tangan Pak Ustaz. Mungkin dia tidak berkunut. Ya, makanya sangka baik. Pendapatnya ada 3. Husnuzan. Ya, bersangka baik. Kalau tahu ilmu yang ada rupanya pendapat itu ya. Tidak mengangkat, tidak mengusap. Amin-amin cie aja di belakang Bapak Ibu. Boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Umaru, berkata Umar radhiyallahu anhu. Aku berbicara dalil lagi nih Bapak Ibu. Aku dalilnya hadisnya. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza madda yadayh, apabila dia menadahkan kedua tangannya fi doa, ketika di dalam doa itu lam yaruddahuma, dia tidak akan menurunkannya hatta, sehingga yamsahabihima wajhah, sehingga dia mengusapkan kedua tangannya terlebih dahulu akan wajahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Ibnu Abbas, itu hadis mengusap. Ya, enggak usah ragu lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, doa sesudah sholat tuh usap muka, berkah. Sholat itu kan doa juga semuanya tuh Bapak Ibu. Tuh. Yang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu doa semua tuh Bapak Ibu. Ya. Ambil berkah dengan amal soleh itu. Amal soleh kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang mengusap muka. Wa qala Ibnu Abbas, dan daripada Ibnu Abbas pula, kana sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza da'a, apabila dia berdoa, ini kaifiat cara mengangkat tangan. Posisinya seperti apa bentuknya? Ya, hayatnya seperti apa ketika berdoa itu? Idza da'a dhamma kaffaihi. Rasulullah itu kalau berdoa dia satukan, dia himpun kedua tangannya, didempetkan model iko Bapak Ibu. Tadi hadis mengangkat, angkat ya, angkat, didempetkan begini, dempetkan. Ya. Iko boleh enggak Ustaz? Ya boleh aja kalau terlalu berhajat. Ponti yang botol kan, lebarkan sikit, tinggal, enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, seperti ketika istisqa tuh, sontak hujan kan kita berhajat tuh, kemarau kering kerontang. Angkatlah tangan tinggi-tinggi, enggak apa-apa, lebih bahu pun enggak apa-apa. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak Ibu. Ya. Adapun daripada jalur Ibnu Abbas mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Abbas, idza da'a, apabila dia berdoa, dhamma kaffaihi, dia menghimpunkan kedua telapak tangannya. Begini maksudnya Bapak Ibu. Wa ja'ala butunahuma, dan dia jadikan bahagian telapak tangannya itu, kedua telapak tangannya itu, macam mana itu? Dikatakan di sini, yaitu menghadap mimma yali wajhahu, yaitu dihadapkannya ke mukanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Diangkat, disatukan, adukkan muka ke Bapak Ibu. Ini berdoa Bapak Ibu. Angkat sikit yang ini satukan bagian telapak tepi ini, hadapkan ke muka. Kalau ke langit boleh Pak Ustaz? Boleh juga. Kalau ke langit boleh juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Diarahkannya, ditadahkannya kedua telapak tangannya itu ke langit, boleh juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yutilus safar, yang sedang di perjalanan yang sangat jauh, dalam keadaan yang sulit. Biasa dengar hadis Bapak Ibu, ada di Arba'in. Arba'in An-Nawawi. Rasulullah tsumma dzakara rajul yutilus safar. Rasulullah bercerita tentang seorang lelaki yang di perjalanan jauh, yang sedang bersafar. Asy'ath, ya, akhbar, yang dalam keadaan sulit Bapak Ibu, ya, pakaian sudah lusuh, ya, rambut sudah kusut, badan berdebu-debu, ya. Kemudian yamuddu yadai. Itu. Kemudian dia menadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Yamuddu yadahi ilas sama, ke langit. Bapak Ibu, boleh doa begini? Boleh, itu hadisnya. Ya. Tentunya itu dalam keadaan syiddatul hajah. Apa itu? Bersangat-sangatan hajatnya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi kalau ada hadis yang lain mengatakan Rasulullah dalam keadaan normal, ya ada kalanya dia berdoa menghadapkan kedua telapak tangannya itu ke langit. Ya silahkan. Kita kan belum baca semua hadis ini lagi Bapak Ibu. Ya asal bilang ndak ado ya. Bapak Ibu, kita cepat betul ndak ada hadisnya. Rupanya ada. Cari-cari ngaji jumpa di jilid yang lain. Ada rupanya. Allah sudah kemarin aku bilang tidak ada. Garu-garu kepala malu ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Cari, belajar, terus digali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkat, dihadapkan ke muka kedua telapak tangannya itu, ya Bapak Ibu disatukan begini. Di dalam doa itu. Oh bagus sekali bentuknya Bapak Ibu, hayat, cantik dia kan. Bentuknya itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yarfa' basarahu ila sama, dan jangan dia memandang ke langit ketika berdoa itu. Dalam keadaan normal nih Bapak Ibu, kalau berhajat kalian tidak apa-apa, ini dalam keadaan normal. Tengoklah ke telapak tangan kita. Pejam mata boleh, tidak apa-apa, pejam mata bagus enggak. Asal jangan tidur aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh. Pejam mata atau tengok ke telapak tangan itu. Ya. Itu menunjukkan kita itu tawadu, merendahkan diri. Jangan tengok ke langit tuh, minta model itu, tengok muka orang Bapak Ibu, minta kita nak dikasih orang. Ya, tengok muka orang kan dibelalakkannya pula mata ya kan, mana dikasih orang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu orang tuh, ini Allah lain lagi nih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Di situ di dalam hadis tadi saya mau bahas sedikit lagi ya tentang seseorang yang Rasulullah ceritakan dalam keadaan safar, dalam keadaan yang sulit, ya muddu yadaihi ilas sama. Kemudian dia menadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Itu saking berhajatnya itu Bapak Ibu. Boleh menghadapkan kedua telapak tangan ke langit. Tapi nanti jangan pula di situ kita berhujah, berargumen ya bahwasanya itulah Allah itu di langit. Itulah tandanya Allah itu di langit. Nah, apa kalian tadahkan tangan kalian ke langit atau menghadapkan kedua telapak tangan kalian ke langit? Apa hujahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Gimana cara menolaknya itu? Sudah diajarkan oleh para alim ulama kita di dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Faqih, ulama terkemuka di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ahli fikihnya Asy-Syafi'i. Bapak Ibu, apa kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Mubin ini, Syarah Arba'in itu, Fathul Mubin itu, ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan tentang hikmah mengangkat kedua tangan atau menadahkan kedua telapak tangan ke langit. Apa hikmahnya? Wa hikmatu raf'ihima ila sama. Adapun hikmah mengangkat kedua tangan, menadahkan kedua telapak tangan ke langit itu, ya, yaitu annaha qiblatud doa. Karena bahwasanya langit itu adalah kiblat kita berdoa, bukan tempat Allah, ya, bukan tempat tinggal Allah. Itu lebih saya perjelaskan lagi itu. Bukan menunjukkan Allah itu di langit. Itu saya perkuatkan lagi itu. Tapi kenapa? Li'annaha qiblatud doa. Karena bahwasanya kita menghadapkan tangan, telapak tangan ke langit itu menunjukkan kiblat doa. Arah ketika kita berdoa saja, tempat kita mengarahkan tangan ketika berdoa meminta kepada Allah. Itu. Kalian sering juga menunjuk ke atas, ke atasnya menunjuk doa, serahkan kepada Allah. Itu kan Allah di atas gitu. Serahkan kepada Allah. Kami yang Asy'ariyah ini ya, yang beriktikad dengan akidahnya Asy'ariyah ya, Maturidiyah, kalau ketika kami menunjuk ke atas itu bukan membuktikan atau menunjukkan Allah itu di langit. Jadi apa yang ditunjuk di atas itu menunjukkan secara maknawi saja. Tunjuk ke atas secara maknawi, tunjuk maknawi ke atas itu maknawi saja, bukan hissi. Apa maknawi itu? Kita menunjukkan ke atas itu menunjukkan kekuasaannya di atas tuh, meliputi sekalian alam semesta. Maka ditunjuk ke atas, kekuasaannya yang meliputi alam semesta, ketinggiannya, kemuliaannya, tunjuk ke atas, bukan zatnya yang kami tunjuk itu. Maka kami
pahami betul-betul itu. Ya, jangan asal fitnah. Itu dia nunjuk juga ke atas tu, berarti Allah di atas. Tunjuk ke atas tu maknawi, bukan hissi. Menunjukkan ketinggiannya, kemuliaannya, ya, kudrahnya. Ya, bukan menunjukkan zatnya. Lah paham tu Bapak Ibu, nunjuk ke atas tu. Nunjuk ke atas tu secara maknawi, bukan hissi bilang. Apakah istilah-istilah model tu Bapak Ibu? Apa ni yang palunya tu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa pula begitu? Okeylah, sebagai kiblat, sebagai arah saja ketika berdoa. Tapi kenapa mesti ke sana, enggak ke yang lain katanya? Kenapa enggak ke bumi? Mesti ke langit. Maka lagi-lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk kita tolak jawaban mereka itu. Ya, tuduhan mereka itu. Yaitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, karena bahwasanya bahwasanya langit itu lam yu'sillah. Langit itu tidak pernah buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita arahkan tangan kita, telapak tangan kita itu ke langit ketika berdoa. Dia tak bermaksiat kepada Allah. Maka ulama di dalam hal ini mengatakan, kalau ditanya mana yang lebih mulia, langit atau bumi? Pendapat yang kuat langit. Wakilah ada pula yang mengatakan bumi yang lebih mulia. Karena apa? Kenapa? Karena bahwasanya bumi itu madfanul anbiya, tempat dimakamkannya, tempat dikuburkannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mulia. Nabi dikuburkan di bumi ini. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka ada pendapat yang mengatakan kalau pas ketika tolak bala itu Bapak Ibu, hadapkanlah kedua telapak tangan ke bumi. Allah madfa'annal bala wal waba. Dihadapkan ke bumi. Makanya ada balik-balik tu Bapak Ibu. Nyapo balik-balik tu bos. Itulah dia tu. Ya, menghadapkan kedua telapak tangan ke bumi. Minta ditolak daripada keburukannya. Itu maksudnya. Ini balik-balik itu. Kalau tak paham kan anehnya tu. Apa pula lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Kemudian ar-rabi', yang keempat. Yang keempat, adab ketika berdoa. Khafdus saut. Khafdus saut bainal mukhafatati wal jahri. Yaitu berdoa dengan suara yang lirih, pelan-pelan Bapak Ibu. Ya. Di antaranya lah, di antara pelan dan keras. Itu bainal mukhafatati wal jahri. Di antara pelan dan keras. Kenapa? Qalat Aisyah fi qaulihi ta'ala. Karena ibunda Aisyah, ya, ibunda Aisyah telah berkata, ya, fi qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Itu Isra 110 itu. Jangan engkau jaharkan, jangan engkau lantangkan dengan salatmu itu, ya, atau di dalam salatmu itu akan suaramu, wala tukhafit biha, dan jangan pula engkau terlalu memperlahankannya. Salat yang dimaksudkan di dalam ayat ini, Ibunda Aisyah mengatakan ai biduaika wala tajhar bi salatika, yaitu wala tajhar biduaika. Janganlah engkau ketika berdoa itu, ya, terlalu menjaharkannya, dan jangan pula terlalu melirihkannya, memelankannya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi berdoa suaranya itu diantara pelan dan keras gitu, sedang-sedang aja. Ya, usah enggak teriak-teriak, enggak perlu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, haitsu qala, ketika beliau berkata, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, ketika Nabi Zakaria berkata iznada rabbahu, ya, ketika dia itu menyeru kepada Rabbnya, ya, nidaan khafiyah, dengan seruan yang sangat perlahan, ya, sedang gitu. Jangan terlalu keras, jangan terlalu teriak-teriak, ya, di dalam doa itu. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Al-khamisu, adab yang kelima di dalam berdoa itu alla yatakallafas saj'a fid doa. Nah, jangan dia terlalu memaksakan kalimat-kalimat atau rangkaian-rangkaian kata yang dia rangkai sendiri di dalam doanya. Kalau bisa jangan dululah itu. Memang di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan doa itu ada dua. Ada yang maksurah, yang datang daripada riwayat-riwayat Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Ada pula doa yang ikhtira. Ikhtira itu yang dikarang-karang sendiri, dirangkai aja sendiri. Nah, tentunya tidak semua orang yang bisa merangkai doa sendiri itu Bapak Ibu. Dan takut kita nanti salah-salah pula di dalam memanjatkan doa itu karena karangan kita sendiri. Ya, sebaiknya yang afdal di dalam Al-Azkar dikatakan yang lebih afdal yaitu al-ma'thurah, doa-doa yang jelas riwayatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa-doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdal, ya. Nah, jangan terlalu memaksakan yang ikhtira' itu. Nah, kenapa? Karena dikatakan sebab tidak semua orang yang pandai berdoa, Bapak Ibu. Nah, maka ya Rabbana atina fid dunya hasanah itu aja dah luar biasa tuh, Bapak Ibu ya. Ah, itu sepu jagat tuh ya. Doa andalan Bapak Ibu tuh kan. Itu dah di luar kepala itu ya. Ngigaunya aja itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, as-sadisu, yang keenam, adab etika ketika berdoa, at-tadarru'u, at-tadarru'u. Ya, at-tadarru'u wal khusyu'u wal raghbah wal rahbah. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kemudian yang keenam, adab berdoa itu merendahkan diri. Apa maksudnya merendahkan diri ini Bapak Ibu? Sebaik-baiknya ketika berdoa itu duduk dalam keadaan iftirash. Duduk iftirash itu duduk tasyahud awal ataupun tawarru, duduk tasyahud akhir. Itu sebaik-baik adab ketika berdoa. Baca Quran pun sama Bapak Ibu. Sama, seperti itu posisinya. Udah kita bahas kemarin adab-adab etika baca Quran, ya. Nah, jangan dia itu duduk dengan gaya duduk orang yang sombong. Dah saya bahas kemarin tuh, ya. Dia berdoa tapi lututnya naiknya satu. Tidak ada uzur, lutut naik satu, bentuk orang ngopi, kedai kopi Bapak Ibu. Nah, angkatnya tangan berdoa tuh. Itu tidak ada adab etika tuh. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Atau dia berdoa seperti orang-orang yang kehilangan semangat. Tidak boleh Bu. Doa seperti orang yang kehilangan semangat tuh. Kedua tangannya letaknya di atas paha ya Bapak Ibu. Itu teleng palanya sikit Bapak Ibu. Ya Allah, kalau mau dikabulkan kabulkan ya Allah. Tidak apa-apa juga. Ya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketujuh, adab etika berdoa yang ketujuh, ayyujizimad du'a wa yuqinu bil ijabah wa yusaddiq raja'ahu fi. Yang ketujuh, hendaknya dia itu mantap, yakin dikabulkan dan mengukuhkan harapan bahwasanya akan terkabulnya doa yang dia panjatkan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum idza da'a. Jangan kalian berdoa di dalam doa kalian itu kemudian dia berkata Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, in syi'ta, kalau kau mau. Itu tidak boleh. Nah, itu yang kayak orang hilang semangat tuh. Tidak yakin ya Allah itu mengijabah. Dia pula yang menentukan kalau kau mau ya Allah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu tidak boleh tuh. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita singkat lagi yang kedelapan, ya, kedelapan, adab etika yang kedelapan yaitu ayyuliha fid du'a wa yukarriruhu thalathan wa alla yastabti al ijabah. Hendaknya berdoa dengan terus-menerus, ya, yaitu hendaknya dia itu mengulangi pula sebanyak 3 kali di dalam berdoa itu Bapak Ibu. 3 kali. Tidak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai, ulang lagi sampai 3 kali, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Ya Allah, rizkikanlah aku ya Allah, rizki yang halal ya Allah. Entahlah, tidak apa-apa. Ya, ulang-ulang sampai 3 kali pun tidak masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wa alla yastabti al ijabah. Kemudian janganlah dia merasa bahwasanya doanya itu terlalu lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh juga. Ya, udah sekian tahun, puluhan tahun kita panjatkan doa kita kepada Allah, ya, tidak juga kunjung tiba. Bapak Ibu, kemudian dia bersangka buruk kepada Allah. Kok lama kali datang? Ya, Bapak Ibu, Allah tidak sayang tak sama aku lagi. Nampaknya Allah dah tak sayang dengan aku katanya. Itu tidak boleh. Ya, nah,
Yakin itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia semuanya akan dikabulkan tuh Bapak Ibu, insyaallah doa-doa kita itu. Tapi ada yang sementara waktu ditahan oleh Allah, ya, tidak diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kenapa? Mungkin pada saat ini kita belum layak menerimanya yang kita minta itu. Allah kan lebih tahu keadaan hati kita Bapak Ibu daripada kita sendiri yang punya hati. Allah yang Maha menciptakan, Dia yang Maha tahu, ya kan? Karena Allah kata, nih kau dah lama minta kaya nih ya, tapi belum bisa aku kasih lagi. Kok contoh aja kok Bapak Ibu, bukan Allah ngomong kayak gitu, ya. Tapi belum bisa aku kasih lagi kata Allah. Kenapa? Karena kalau kau kaya nanti tidak sampai lagi batang hidung kau ke dalam masjid tuh kata. Ya, tidak akan menginjak kau lagi lantai sejadah masjid itu. Boleh jadi Bapak Ibu kalau Allah kasih kaya tiba-tiba berpaling hati kita dari ketaatan, boleh jadi. Allah tahu, Allah sayang sama kita, maka Allah kasih, Allah tahan dulu. Nanti ajalah jadi syafaat kamu di hari kiamat doamu ini kata Allah. Itu umpama tuh, bukan Allah ngomong kayak gitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kesembilan, adab di dalam berdoa itu ayyaftatihad doa, hendaklah dia membuka doanya itu bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, wala yabda bisual, jangan langsung meminta sesuatu, tidak boleh. Habis sholat itu makanya kita ada zikir, ada wirid-wirid, ya kan? Habis itu baru berdoa. Ini dalam kitab ini dikatakan Bapak Ibu, ayyaftatihah, hendaklah dia memulai doanya itu dengan zikir kepada Allah, wirid-wirid, baru kita berdoa, jangan langsung berdoa. Sudah kita baca subhanallah 33, alhamdulillah, kan itu yang kita amalkan Bapak Ibu, bagus itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala yabda bisual, jangan langsung meminta, ya. Summa yusalli ala nabi, habis zikir-zikir tadi itu berselawat dulu kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Baca dulu selawat, baru panjatkan doa, ya. Kemudian wa yakhtatimu biha, dan ditutup pula lagi dengan selawat, dengan zikir. Itu bagus Bapak Ibu, itu pelancar doa Bapak Ibu, pembuka pintu-pintu hijab doa. Itu dia, buka dengan zikir selawat, baru kita panjatkan hajat doa kita itu. Kemudian ditutup dengan zikir dan sholawat. Itu pembuka pintu-pintu hijab doa. Terbuka langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, adab berdoa. Nah, pas waktu kita, wahwal adabul batin, yaitu adab bahagian yang batin. Aku yang bagian dalamnya Bapak Ibu, ya. Dan ini adalah dikatakan di dalam kitab ini wahwal aslu fil ijabah, yaitu ini menjadi pokok atau syarat terkabulnya doa. Ini yang bagian batin pula nih Bapak, adab etika yang batininya. Apa dikatakan adab yang ke-10 yang batin ini, yaitu waraddul mazalim. Fil ijabah atau yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab batin yang pertama, bertaubat, at-taubah, ya. Yang kedua, waraddul mazalim, dan mengembalikan barang-barang orang yang kita zalimi, yang kita rampas, yang kita zalimi, yang kita ambil, balikkan tu dulu. Kalau indah dikabulkan doa kita doh. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang batin Bapak Ibu, adab etika yang batin. Yang kita ambil, yang kita rampas, yang kita zalimi itu balikkan dulu. Macam mana cara Pak Ustaz? Dah termakan Pak Ustaz, minta halal, datang ke dia minta halal, minta maaf. Ini Bapak Ibu, bukannya doa orang yang dizalimi itu dikabulkan Pak Ustaz. Itu doa orang yang dizalimi, yang menzalimi itu doanya tidak dikabulkan, ya. Kecuali dia balikkan barang yang dia zalimi itu. Kalau lah termakan, tentunya minta halal, istihlal, minta halal Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ya. Makanya di dalam hadis Rasulullah yang tadi itu saya sambung sedikit lagi, ya. Wa mat'amuhu haraman, sedangkan makanannya haram. Ini tentang seseorang yang bersafar di perjalanan jauh tadi. Sedangkan makanannya haram, wa masrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghuziya bil haram, dan dia diberikan makan atau dibesarkan dari kecil, ya, dengan makanan yang haram. Rasulullah mengatakan fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimanakah doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tu Bapak Ibu, penting itu, ya. Jadi banyak juga perkara-perkara yang menyebabkan doa kita itu tidak diterima Bapak Ibu, tidak diterima langsung mutlak itu.
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebabnya itu. Ya, yang mesti kita hati-hati. Nah, fadzalika huwas sababul qaribu fil ijabah. Ya, maka dikatakan inilah sesuatu yang menjadi sebab, musabab dan menjadi pokok ataupun syarat terkabulnya doa. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.